Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jalla fi'ala allazi amarna bi'aqdi syura liittikhazil qararat wa nahana 'anil zulmi wal istibdad wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi namuzajin fi ada'il amanat ar-rasulil amin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi zawil fadli wal karamat, amma ba'du. Salam ta'zim kepada Bapak Ibu Dewan Hakim dan para penitra yang saya hormati, hadirul hadirat rahimani wa rahimakumullah. Izinkan saya pada kesempatan yang penuh berkah ini menyampaikan tausiah kebangsaan singkat dengan tema etika berdemokrasi dalam perspektif Islam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bangsa kita Indonesia tercinta ini merupakan salah satu negara besar yang menerapkan sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang menekankan pada kekuasaan rakyat dengan jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Para pakar menyebutkan bahwa inti demokrasi itu adalah liberty dan equality, kebebasan dan kesetaraan. Oleh karenanya maka dalam mengekspresikan kebebasan dan kesetaraan ini, kita selaku anak bangsa mesti memegang etika-etika dan tentu yang terbaik yang bersumber dari nilai-nilai agama, supaya demokrasi kita tidak menjadi seperti yang sering diplesetkan menjadi demokrasi, mendemonstrasikan kegilaan. Benarlah seorang penyair Asy-Syauqi mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu kaum, suatu bangsa akan kokoh, akan eksis selama mereka masih berakhlak, selama mereka masih beretika. Manakala mereka meninggalkan etika dan akhlak, mereka akan segera hancur. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau disebut etika berdemokrasi, maka secara garis besarnya bisa kita bagi dua. Yang pertama, apa saja etika demokrasi yang harus dipegang, diterapkan, dipakai oleh rakyat dalam mengekspresikan demokrasinya. Dan yang kedua, apa saja etika yang mesti dipegang oleh pemerintah. Mari kita bicara yang pertama, etika berdemokrasi bagi rakyat. Nah, kalau disebut rakyat, biasanya dalam pemerintahan demokrasi rakyatnya mesti terbagi dua. Yang pertama, ada rakyat yang cenderung bersikap oposisi kepada pemerintah, dan yang kedua ada rakyat yang cenderung loyal dan mendukung pemerintah. Maka kedua kelompok ini, yang oposisi maupun yang loyal, dalam mengekspresikan demokrasi mesti memegang etika. Apa etika bagi rakyat yang cenderung bersikap oposisi dalam mengekspresikan kebebasannya? Karena sering sekali rakyat yang beroposisi ini tidak jelas apakah mengkritik atau menghina, memberi saran atau menjatuhkan. Karena itu mari kita simak tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok, satu golongan, satu kaum di antara kalian mengolok-olok kelompok, kaum, golongan yang lain. Karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan pula para wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi para wanita yang diolok-olok itu sesungguhnya lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangan kalian saling mencerca diri kalian. Jangan saling memberi gelar dengan gelar yang buruk. Seburuk panggilan adalah fusuk, fasik setelah iman. Barang siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang zalim. Silakan mengekspresikan kebebasan dalam memberikan pendapat, dalam mengkritik, tapi jangan menghina. Oh, kan kita ini demokrasi egaliter, tetap saja yang namanya pemerintah itu dihormati. Begitu etikanya dalam Islam. Salah seorang sahabat Rasulullah, Sa'ad, kebetulan beliau ini adalah pemimpin di sebuah kabilah. Ketika Sa'ad ini datang, apa kata Rasulullah kepada kaumnya? Qumu ila sayyidikum. Tegak, hormati pemimpin kalian. Egaliter betul, tapi tetap ada jenjang. Yang didahulukan selangkah, yang ditikan keseranting, tetap kita hormati. Walaupun posisinya barangkali kita sedang beroposisi kepadanya. Ingat juga, setiap perkataan kita dalam konteks sekarang itu kita tuliskan di media sosial, itu ketahuilah semuanya direkam. Dalam hal ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu lafaz kata pun atau satu kata yang dituliskan, di-share, ingat, kecuali ada malaikat raqib atid yang mencatat, yang mengintai, yang mengawasi. Tidak ada kebebasan mutlak dalam agama kita. Kebebasan dalam agama kita mesti diikuti dengan tanggung jawab dan dengan menghormati etika-etika. Ingat juga, Nabi pernah menyampaikan peringatan yang luar biasa. Sibabul mu'min fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang beriman, tentu posisinya umum, selaku rakyat, selaku pemerintah, kawan kita, satu partai, satu golongan, satu suku. Kalau mencaci seorang muslim itu perbuatan fusuk. Nah, ini dosa besar berarti. Dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Luar biasa ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara etika yang mesti dipegang oleh rakyat dalam mengekspresikan kebebasan dan nilai egalitarian itu, kalau dia dalam posisi sebagai yang cenderung bersikap oposisi. Lalu bagaimana dengan rakyat yang cenderung pada suatu pemerintahan itu menjadi loyalis? Silakan juga mengekspresikan kebebasan untuk membela pemerintah yang kebetulan mungkin dari partainya, dari sukunya dan seterusnya. Tapi ingat, mesti objektif. Ingat etikanya, kita tidak boleh menghilangkan nilai-nilai objektivitas sampai kemudian membela, menyokong tanpa peduli yang kita bela itu benar atau tidak. Ada sebuah ancaman luar biasa dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, saya kunu fi akhiri ummati umara man dakhala alaihim
wa saddaqahum bikazibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin ala al-hud yawmal qiyamah. Wa man lam yadkhul alaihim wa lam yusaddiqhum ala kazibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa huwa waridun 'alal hud yaumal qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, akan ada nanti para pemimpin di akhir umatku, dua karakter pemimpin yang tidak bagus di akhir zaman. Itu yang pertama pembohong, yang kedua pendusta. Maka kalau ada pemimpin seperti ini, apa kata Rasulullah, siapa yang mendekat kepadanya, masuk ke circle-nya, ini pasti untuk pragmatis, tujuan pragmatis, dapat proyek ini, dapat ini. Apa kata Nabi? Kalau sampai dia kemudian membenarkan kebohongannya, bahkan membantu kezalimannya, orang itu bukan bagian dariku, aku bukan bagian darinya, dan dia tidak akan bisa mendekat ke telaga Rasulullah yang bernama Hud di padang mahsyar. Apa ibu hadirin bahagia, kita ditunggu oleh kekasih kita Muhammad SAW di padang mahsyar di telaganya ya ma'al Hud. Tapi barang siapa kalau ketemu pemimpin seperti itu tidak mendekat ke circle-nya, tidak membenarkan kebohongannya, kemudian juga tidak menolong kezalimannya, nah sikap yang dipertunjukkan seperti itu, ekspresi demokrasi seperti itu yang dipuji oleh Rasulullah. Orang seperti itu bagian dari aku bagian darinya, dan dia bisa mendekat dan minum di telagaku pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi rakyat dalam mengekspresikan kebebasannya mesti bertanggung jawab dan mesti objektif, tidak sembarang dukung, tidak sembarang kritik. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Nah, singkat saja, pemerintah tentu dia punya intelijen, dia punya polisi, dia punya tentara. Maka jangan pernah zalim. Kenapa? Ada peringatan Allah Subhanahu wa taala, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Ingat wahai yang berkuasa, jika dengan kekuasaan itu kemudian zalim, bisa saja zalim dalam membuat kebijakan. Kenapa? Karena untuk tim sukses, untuk pendukung, apalagi yang sangat berbahaya, zalim pada rakyat, buat kebijakan tidak pro rakyat. Kenapa? Karena bohir. Tahu bohir? Penyandang dana politik yang sekarang masya Allah luar biasa. Akhirnya berpihak pada mereka, rakyat dizalimi. Ingat, nanti wajah akan tunduk pada Allah. Kenapa? Ya, kepada zat yang maha hidup, yang maha mengurus, dan orang-orang yang membawa kezaliman dia akan merugi. Itulah hati yang berbahagia. Maka sekali lagi, mari kita mengekspresikan demokrasi, kebebasan dan egality dengan tanggung jawab, dengan objektif, baik selaku rakyat yang loyal, selaku rakyat yang beroposisi, maupun selaku pemerintah. Mudah-mudahan dengan demikian demokrasi ini membawa keberkahan, negara besar ini bisa mencapai cita-citanya, negara maju yang bisa memakmurkan seluruh rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita break sebentar, kurang lebih 5 menit.